Saat ini saya sedang berada di Jalan Pemogan, yaitu di areal Taman Pancing. Adapun tujuan saya adalah akan menuju ke Pura Griyo Tanah Kilap dan Pura Griyo Anyar Tanah Kilap, yang mana kedua pura itu terletak pada satu lokasi, hanya dipisahkan oleh jalan, yaitu terletak di wilayah Banjarglogor Carik, Kota Denpasar. Artinya kedua pura ini sama-sama terletak di Tanah Kilap. Adapun sejarah dinamakan Tanah Kilap karena konon pada zaman dahulu di sekitar lokasi tersebut tanahnya berwarna merah yang dikenal sebagai tanah legit atau ampuh yang mengkilap. Selama proses pembangunannya ada sejumlah kisah mistis yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dipercaya. Salah satu kejadian yang pernah terjadi di wilayah Tanah Kilap yaitu ketika Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung saat itu berencana akan membangun sebuah jembatan di sisi barat lokasi pura, yang mana fungsi jembatan ini untuk menghubungkan jalan-jalan di sekitar Pura Tanah Kilap. Namun dalam proses pembangunannya selalu saja menemui hambatan sehingga jembatan itu urung selesai dibangun. Saat ini saya sudah berada di perempatan timur pura, yang mana saat pembangunan jembatan itu ada sosok wanita tua yang muncul dan minta didirikan sebuah pelinggih dan akhirnya jembatan itu bisa diselesaikan. Dan ini adalah Pura Griyo Tanah Kilap yang bagian utara jalan, yang mana pada bagian depan dari pintu masuk menuju pura terdapat candi bentar yang di depannya ada patung raksasa yang memegang gada yang merupakan simbol penjaga gerbang atau pintu dari pura. Dan terlebih dahulu saya akan menyusuri bagian luar daripada pura, dan mandala pura di sini dibagi menjadi 3 mandala, yaitu Jaba, Madya, dan Utamaning Mandala. Dan ketika masuk akan menemui patung-patung, berbagai jenis patung yang disucikan, yang mana biasanya jika tidak masuk ke dalam pura cukup pemedak yang mungkin lewat mengaturkan canang sari di tempat ini. Dan ini adalah sebuah bangunan kuncup yang terdapat di Pura Griyo Tanah Kilap, yang mana berisikan ornamen atau patung-patung yang mencirikan budaya Cina atau agama Buddha dan memakai warna yang mengarah ke warna merah. Dan akan saya lanjutkan kembali menuju bagian pura yang lainnya. Dan di sini terlihat merupakan Utamaning Mandala yang dibatasi oleh pagar besi. Tapi saya akan menuju ke bagian sisi lain dari pura, yang mana di sini terdapat sebuah pelinggih yang berwastra poleng, dan di depan adalah merupakan aliran Sungai Badung yang nantinya akan berakhir pada dam yang ada di Pura Candi Darmada. Dan ini adalah bagian barat dari Pura Tanah Kilap, Griyo Tanah Kilap. Itu adalah jalan saya masuk tadi menuju kemari. Artinya pintu masuk pura pada dasarnya adalah di bagian Candi Bentar ini. Namun dari sana juga ada jalan untuk keluar dari pura. Dan di Candi Bentar ini terdapat 2 patung yang diwastra dengan kain poleng, dan di dalam terlihat beberapa pelinggih yang merupakan pelinggih yang berada di Utamaning Mandala. Dan Candi Bentar ini merupakan pintu masuk untuk menuju pura. Dan di sebelah Candi Bentar ini juga terdapat sebuah Kuri Agung
yang mana Kuri Agung ini dipergunakan jika ada upacara tertentu yang diperuntukkan untuk jalan Pratimo atau pemangku yang sedang melaksanakan upacara. Dan untuk pemedak, untuk keluar dan masuk ke areal utama Ning Mandala tetap melalui Candi Bentar. Dan Kuri Agung ini juga terdapat dua patung yang berwujud raksasa dan membawa senjata gada serta diwastra dengan kain poleng yang menandakan sebagai simbol penjaga di Kuri Agung ini. Dan di ujung terlihat ada sebuah pelinggih yang tembok luarnya dicat dengan warna putih. Di sini terdapat sebuah ornamen yang menyerupai perahu yang depannya berbentuk ikan, dan ada patung yang mengeluarkan air. Dan di sini juga terdapat sebuah kolam yang berisi ikan, dan ikannya cukup besar. Dan ini adalah merupakan pelinggih penyapuh segara. Dan akan saya lanjutkan kembali ke bagian lain dari pura. Sekali lagi saya tegaskan, tujuan saya membuat video ini adalah hanya ingin menunjukkan bagaimana keadaan di sebuah pura, sehingga suatu saat ada yang menonton dan ingin nangkil, minimal memiliki gambaran tentang pura ini. Terlihat ada sebuah patung Ganapati, dan ini adalah merupakan pelinggih dari Ida Betari Gangga. Dan ini adalah pelinggih Ratu Gede Dalem Pet, yang mana pelinggihnya diwastra dengan kain wasra berwarna poleng atau hitam putih. Begitu juga kedungnya atau payungnya juga dengan kain poleng. Dan ini adalah merupakan pelinggih Ida Betara Lingsir, yang mana memakai kedung putih kuning dan wasra berwarna putih. Di sebelah pelinggih Ida Betara Lingsir terdapat sebuah pelinggih yang diwastra dengan kain berwarna kuning, merupakan pelinggih Pasamuan Betara Betari. Dan di sebelahnya ada sebuah pelinggih yang merupakan pelinggih Ratu Ayu Manik dan Ratu Gede Taru Agung. Di sebelah pelinggih Ratu Ayu Manik dan Ratu Gede Taru Agung terdapat pelinggih Padmasana. Karena di sini terdapat naga dan terdapat juga bedawang nala. Dan ini merupakan pelinggih pengasti Ida Betara Segara. Artinya dari sini bisa memuja ide yang bersentana di lautan. Dan terdapat satu pelinggih lagi di sebelah pelinggih Ida Betara Segara. Namun saya tidak melihat di mana letak tulisannya. Namun bentuk pelinggihnya sangat bagus karena terdiri dari beberapa tangga, dan sisi kiri dan sisi kanan tangga dihiasi dengan sebuah naga, patung naga yang bersayap, sehingga bangunan ini terlihat sangat indah dengan ukiran-ukiran yang memiliki detail yang cukup baik, sehingga membuat bentuk bangunan ini tampak sangat indah. Dan diwastra dengan kain yang berwarna putih serta kedung atau payung berwarna putih. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Geria Tanah Kilap, yang mana pura ini banyak dikunjungi oleh masyarakat
untuk memohon petunjuk ataupun tuntunan agar bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik atas tuntunan dari beliau. Dan saat ini saya sudah selesai melakukan persembahan berupa canang sari dan harapan, serta sudah selesai melakukan sembahyang. Dan tadi tas saya taruh di sini agar tidak kelupaan, saya ambil dulu. Dan saya akan mempamit dari Pura Geria Tanah Kilap dan akan menuju ke Pura Geria Anyar yang letaknya hanya dibatasi oleh jalan, di mana bagian depan dari Pura Geria Anyar terdapat patung seperti ini. Dan untuk menuju Pura Geria Anyar memiliki dua akses, bisa dari sini masuk ke pura atau bisa dari bypass Ngurah Rai. Juga ada pintu masuk menuju pura. Dan karena saya tadi dari Pura Geria Tanah Kilap, sehingga akan masuk melalui jalan ini karena hanya berseberangan saja. Di sini terdapat sebuah Puri Agung yang besar dan ada Puri Agung yang lebih kecil, yang tentunya memiliki perbedaan, yang mana Puri Agung yang besar difungsikan untuk keluarnya pertimo atau untuk upacara tertentu, sedangkan yang kecil boleh dilalui oleh pemedak. Dan pura ini juga terletak di pinggir Sungai Badung. Terlihat di depan adalah Sungai Badung, dan ini adalah petunjuk yang diberikan agar jika ada masyarakat yang nangkil sehingga mengetahui urutan dari persembahyangan. Dan saya akan melihat dulu apa saja yang ada di sekitaran pura, yang mana Puri Agung ini tampak indah karena di depannya terdapat dua patung naga yang menghiasi kiri kanan dari tangga. Dan ini adalah Puri Agung yang lebih kecil. Dan ini adalah Bali Kulkul yang ada di pura ini. Yang mana Bali Kulkul berfungsi sebagai pelengkap dalam istilah upacara. Ada pancasuara dan kukul juga merupakan salah satunya. Dan di depan terdapat sebuah pohon beringin yang besar, yang di bawahnya terdapat pura. Jadinya ini adalah bagian belakang dari pura yang di depan, yang nantinya saya akan coba melihat ke depan sehingga akan mengetahui apa saja yang ada, pelingi apa saja yang ada di bagian bawah dari pohon beringin tersebut. Dan ini adalah Bali Kulkul yang ada di Pura Geria Anyar Tanah Kilap. Saat ini saya menuju ke bagian depan dari pura, yang mana adalah berada di sisi jalan bypass Ngurah Rai. Yang tadi adalah berada di depan Pura Geria Tanah Kilap, sedangkan ini adalah dari depan. Dan di seberang jalan dari Pura Geria Anyar juga terdapat sebuah pelinggih yang sering merupakan tempat untuk ngaturan canang bagi mereka yang melintas di jalan ini. Hanya cukup mengaturkan canang di pelinggih tersebut. Dan ini adalah merupakan jalan masuk ke pura jika melalui jalan bypass Ngurah Rai. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pintu masuk ke pura ini ada dua, dari depan Pura Geria Anyar dan dari bypass Ngurah Rai. Dan ketika akan memasuki pura, pertama kali kita akan bertemu dengan sebuah candi bentar. Om Swastiastu, dan terlihat sebuah bangunan yang berwarna merah. Dan ini adalah sebuah pelinggih yang ada di Pura Geria Anyar, merupakan pelinggih pengasti Ring Ide Ratu Gede. Dan pengasti Ratu Gede ini di luarnya juga terdapat sebuah pelinggih yang diwastra dengan wastra poleng.
dan berisi mainan anak-anak yang mencirikan beliau yang bersentana di sana. Maaf, saya tidak akan menjelaskan yang bersentana agar tidak terjadi kesalahan. Biarlah nanti kalau berkeinginan tahu, tanyakan pada pemangku. Dan di sini terdapat sebuah candi bentar yang merupakan pintu masuk ke Pura Ratu Gede. Artinya Ratu Gede pada dasarnya adalah bersentana di Nusa Penida, tetapi dibuatkan Pelinggih sebagai penyawangan ide pada Pura Geria Anyar. Dan ini adalah tajuk karena perwujudan ide Betara Ratu Gede. Pelinggih beliau selalu dicirikan dengan wastra yang berwarna poleng. Dan ini adalah merupakan linggih ide Betara Ratu Gede dalam Nusa. Dan di belakangnya terdapat sebuah pohon yang membuat sejuk di areal pura, yang mana pohon besar ini juga diberikan atau diisi dengan wastra yang berwarna poleng. Dengan kata lain, semua ornamen, semua patung, semua pelinggih yang merupakan pura penyawangan ide Betara Ratu Gede dalam pet memiliki wastra yang berwarna poleng. Dan setelah dari Pura Ratu Gede, saya akan melanjutkan kembali perjalanan menuju ke areal lain dari pura agar bisa mengetahui apa saja yang ada di Pura Geria Anyar. Dan kembali saya menjelaskan, dalam hal ini saya akan menunjukkan apa saja yang ada, tidak akan menjelaskan mengenai nama beliau yang bersentana di pura atau di Pelinggih. Dan jika Pelinggih tidak berisi tulisan, saya tidak akan menjelaskan juga agar tidak terjadi kesalahan. Dan ini adalah Pelinggih atau tempat pengelukatan, yang mana pemedak yang ingin melaksanakan pengelukatan sebelum memasuki Utamaning Mandala dari Pura Geria Anyar bisa melakukan pengelukatan di sini. Dan di sebelah pengelukatan terdapat sebuah pura, yaitu Pura Pengasti Segara, yang mana pura ini juga terdapat sebuah candi bentar ya, dan di depannya terdapat patung sebagai simbol penjaga dari gerbang masuk menuju ke Pura Pengasti Segara. Dan saya akan memasuki Pura Pengasti Segara. Om Swastiastu. Di sini terlihat beberapa patung yang disucikan, yang diletakkan di sebuah lap-lapan, dan terdapat gedung yang berwarna putih dan juga berwarna kuning. Di sebelah patung lap-lapan ini terdapat pohon besar dan memakai wasra kotak-kotak dan memiliki warna putih, hitam, dan merah. Dan sini juga terdapat sebuah pelinggih di depan dari pohon besar, yaitu yang diwastra dengan kain merah. Dan saya akan menuju ke bagian belakang dari bangunan ini. Apakah masih ada hal yang disucikan yang berada di sini? Terlihat ada sebuah patung, kalau tidak salah ini mencirikan sebagai wujud ulam agung, artinya seekor ikan yang besar yang mana memiliki bentuk seperti belalai gajah. Dan di sini juga ternyata ada semacam pelinggih yang mana berisikan banyak sekali patung-patung seperti patung Widyadari dan patung Dewi, yang di depannya terdapat patung naga sebagai pengapitnya.
Beginilah keadaan pelinggih dan patung-patung yang disucikan yang berada di Pura Pengasti Segara di Pura Geria Anyar. Dan setelah dari pura ini saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya menuju ke bagian lain dari Pura Geria Anyar. Dan saya pamit menuju kembali ke bagian luar dan akan bertemu kembali dengan tempat pengelukatan yang tadi sudah saya lewati. Dan dari sini akan menuju ke Utamaning Mandala dari Pura Geria Anyar, yang mana untuk mencapai Utamaning Mandala melalui Geria Pengasti Segara dan sebuah wantilan. Dan saat ini saya sudah berada di Pura Geria Anyar di bagian Utamaning Mandala dari pura ini. Dan ini adalah merupakan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Geria Anyar, yang mana pelinggih utama adalah merupakan stana dari Ida Betari Niang Lingsir. Jadinya perbedaan antara Pura Geria Anyar dan Pura Geria Tanah Kilap adalah satu, memiliki letak yang berbeda. Satu berada, Tanah Kilap berada di utara jalan dan Geria Anyar berada di sisi selatan jalan, yang mana Geria Tanah Kilap memiliki satu pintu masuk, sedangkan untuk Pura Geria Anyar memiliki dua pintu masuk, yaitu di depan dari Tanah Kilap dan bisa melalui jalan bypass Ngurah Rai. Dan perbedaan lainnya adalah memang memiliki pelinggih yang memiliki pengasti yang berbeda, namun persamaannya adalah sama-sama sebagai stana dari Ida Betari Niang. Ini adalah pelinggih Gedong Simpan. Di sebelah Gedong Simpan ada sebuah pelinggih tajuk, merupakan tajuk Rambut Sedana, yang dihiasi dengan gedung putih kuning. Di belakang tajuk Rambut Sedana terdapat pelinggih yaitu Padmosana, dan di sebelah daripada pelinggih Padmosana ini terdapat sebuah pelinggih yang berbentuk segi empat, yang dimana di atasnya terdapat patung Ganapati dan patung dewa, dan di dalamnya terdapat patung dewa merupakan Gedong Siwa. Ini adalah pelinggih Gedong Siwa, yang di depannya terdapat patung naga yang berada di sebelah kiri kanan. Itu adalah patung yang terdapat di dalam gedong, dan dindingnya dibuat dari bebatuan yang ditumpuk. Dan ini adalah patung-patung atau arca yang ada di atas dari gedong ini, yang di belakang adalah patung Ganapati. Dan di sebelah Gedong Siwa terdapat sebuah pelinggih yang berwastra hitam dan di depannya dihiasi dengan patung. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Geria Anyar Tanah Kilap. Terdapat sebuah pelinggih yang berisi patung dewa dan patung orang suci yang memegang genta, dan juga patung dewi. Namun jika tidak berisi tulisan tentunya saya tidak tahu jadi pelinggih itu, dan saya pun tidak akan menyebutkan agar tidak salah dalam penyebutan. Hanya akan membaca nama pelinggih sesuai dengan tulisan yang ada di pelinggih tersebut. Ini adalah pelinggih
Gedong Ide Betari. Dan saat ini saya akan melakukan persiapan aturan dan juga akan melakukan persembahyangan. Dan setelah selesai saya akan memohon pamit dari pura ini. Dan saat ini telah selesai melakukan persembahyangan. Saya memohon pamit. Terima kasih.